Ini ada pertanyaan Nah, lagi Om. Om, tip main ya. saham ARB gimana Om? Cuan yang diharapkan 1 sampai 2 T. Risiko besoknya ARB lagi kayak AMMS. Jadi kalau apa ya, ARB Hunter itu satu resikonya memang cukup tinggi ya. Kemarin kita kenapa di AMMS tetap ada di dalam karena kita sudah ada di atas gitu loh problemnya. Bukan kita ambil di ARB Pak Bambang. Kemarin itu Ya, kita sudah main di atas, memang sebagian sudah take profit ya. Tapi ya, ada sebagian termasuk saya itu belum bisa belum bisa keluar keluar. gitu. Iya, belum bisa keluar. Akhirnya ya kita harus ikutin market gitu. Nah, Iya, kayak tadi waktu ARB hari kedua itu ya saya mau nggak mau harus averaging karena memang jumlah lot yang saya pakai di sana memang bukan scalping ya. Artinya iya, pada waktu masuk pertama kan kita 3 kali tuh Pak iya, tektokan di AMMS. Kita 2 kali take profit, ketiganya kita take profit. Ternyata sebagian nggak bisa keluar langsung ARB termasuk saya. Nah di situ ya saya memang karena memang alokasinya sebenarnya untuk akumulasi karena saya beli cukup banyak Pak gitu. Jadi iya, bukan scalping. Kalau scalping kan saya hanya sekedar 1.000 2.000 lot ya kan, iya, iya, 3.000 lot paling banyak 5.000 gitu. Nah ini memang saya sudah memprediksikan ini akan dibawa turun. Jadi makanya saya berani masuk dengan jumlah yang cukup banyak dan akhirnya nggak bisa keluar Pak Bambang karena iya, sang pemilik saham tersebut atau bandar utamanya tahu kalau memang ada yang coba ngambil cukup banyak, kemungkinan iya, seperti itu. Nah, saya juga ada salah teknis di akhir sesi, saya coba buang 20.000 lot itu di ARB Pak, dan itu sampai hari berikutnya nggak terjual. Jadi menurut saya sih nggak ada trik khusus ya, kecuali teman-teman memang ARB Hunter. eh, Kalau ARB Hunter itu salah satu yang harus dipahami adalah karakter sahamnya. Ketika dia jadi gini, semua saham yang memang ada bandar itu pasti biasanya ada fasenya dia dibanting ke ARB. Nah, iya, teman-teman sebenarnya itu ya kalau dengan kekuatan RDN cukup besar, nggak apa-apa jadi ARB Hunter karena cukup bisa menggerakkan pasar. Misalnya gini, di sana ada antrian 20.000, teman-teman bisa masuk 50.000, itu sudah bisa menggerakkan, artinya bisa menstimulus market, bisa, oh ini ada pergerakan gitu. Tapi kalau misalnya antriannya 200.000, kita hanya masuk 5.000, itu nggak akan berasa. Nah disitulah kita sebagai trader bisa mengantisipasi atau menganalisa dengan cara menganalisa. Menganalisanya gimana? Ya diperhatikan, kita kan tiap hari di bursa saham. Misalnya saham Bapak ada di bawah. Seperti apa sih biasanya? Biasanya dia langsung lompat lompat kodok tuh misalnya. iya, Nah, di situ saya baru bisa berani. Tapi misalnya kayak AMMS, dia ARB paling cuma 1 tik balik lagi, 1 tik 2 tik balik lagi. Nah, di situ sebenarnya sudah bisa kita pelajari atau dengan bid overnya itu terlihat. Misalnya posisi ARB di lock, over selanjutnya itu biasanya kalau yang ada ciri-ciri naik, ini saya tidak bisa mengeneralisir ya, tapi biasanya itu overnya itu cukup banyak. Cukup banyak itu bahkan lebih menarik ketimbang itu cuma tipis-tipis gitu loh. Kenapa? iya, Karena mau tidak mau ARB itu kekuatan bandar, nggak ada kekuatan retail gitu loh. Nah disitulah keyakinan misalnya di bawah ada 200.000, di bawah di atasnya lagi ada 20.000, 30.000, berarti kan itu cukup banyak jumlahnya. Nah di situ ketika retail masuk, bandar tinggal cancel tuh, padahal yang dimakan 5.000, yang 15.000 di cancel akan naik sendiri. Nah yang begitu pula dengan tik selanjutnya. Dia ada 30.000, ya, ada retail masuk cuma 1.000, itu langsung di cancel yang 19.000, beres tuh. Nah itu kan memacu adrenalin atau memacu retail untuk lebih wah akan ini pede dengan saham-saham seperti ini. Oh dimakan, ternyata ya, sebenarnya kan nggak dimakan, itu di cancel aja sama si bandar. Iya itu yang kemakan 5.000, yang di cancel 30.000, jadi kan 35.000 gitu. Nah, saya lebih suka ketika ARB Hunter seperti itu, Pak Bambang. Jadi posisinya Bro Kevin overnya itu lebih banyak ketimbang iya, itu tipis-tipis gitu. Logikanya kalau itu tipis sebenarnya kan gampang ngabisinnya, Bro. iya, Tapi kenapa dia pasang tipis-tipis? Karena apa? Ya memang nggak ada lagi.
ya si bandar nggak akan menskemakan itu naik, kecuali tadi itu dia pengen memang barangnya itu cukup terlihat menarik ketika itu ARB, makanya Ya. dibikin itu seolah-olah tebel, padahal itu nanti dia waktu dimakan setengah, bahkan baru berapa ribu langsung di cancel kan, kelihatannya habis, langsung naik tik berikutnya, langsung naik Ya, tik ya. berikutnya. Nah, Jadi mungkin average kalau bandar, mungkin di Logi Cuan ARB Hunter-nya mungkin waktu si Om bilang ayo masuk, kita mungkin bisa masuk gitu ya Om ya. betul Pak, Jadi kalau betul misalnya Pak, memang 1 tik 2 tik ya kita mungkin bisa keluar sesuai dengan betul, trade plan kita. Iya. Kalau iya, katakanlah tidak sesuai harapan, umpama misalnya begitu si Om ikut masuk, kita masuk ternyata sama bandarnya ditimpuk lagi, dikasih barang lagi di ARB-nya. Nah, mau nggak mau ya sudah, kalau ARB Hunter ya mau nggak mau kita juga harus jemur balik jual di Jemur ARB balik. itu ya Om ya. Mungkin sebagai betul Pak, retail kecil kan seperti itu ya. iya, betul. Dan Iya. biasanya kan saya instruksikan di situ ya Bro Kevin ya. Iya. Iya, sama seperti contohnya waktu kita itu sempat ambil KRYA ya, kita sempat ambil karya di mana memang over Iya. itu over pasangan bandar semua. Memang tebal-tebal, cuman ada yang namanya skenario, memang bandar itu mau mengunci log ARB supaya retail-retail itu keluar, supaya retail-retail itu cut loss dan ditampung lagi oleh bandar di bawah. Nah, ketika ada retail besar masuk atau pasukan retail masuk meng-HK over dari si bandar, ada skenario si bandar pun tidak mau kehilangan barangnya Om ya, soalnya kan karena Iya, untuk proses akumulasi itu pun bukan waktu 1-2 hari, butuh waktu yang betul. lama. Jadi bandar pun tidak mau kehilangan banyak barangnya dan akan terjadi yang namanya psikologis pasar yang dimana over si bandar itu disambut Om ya. Jadi supaya Iya, betul. tambah semakin menarik seperti Om Mawan bilang seperti tadi, seperti itu. Dan itu juga kebanyakan sukses ya, waktu kita di KRIA tuh kita 2-3 tik bahkan sampai kuning pada saat itu. Cuman ya memang skenario itu kita harus meminimalisir resiko kalau memang dikunci balik dan positif hari itu distribusi, di mana berarti average si bandar itu jauh di bawah itu Om ya, yang pastinya ya. Ya, Mungkin pasti. kalau misalnya dia kunci tapi average-nya dekat dari itu kan ya. Berarti kalau positif distribusi kita bisa jemur balik gitu Om ya di ARB ya. Betul, betul. Ya, nah ini ada skema lain Bro Kevin yang beberapa kita sudah sering alami ya, kayak misalnya sedang pindah barang gitu ya, dari bandar A ke bandar B gitu, itu kan lazim, itu kan lazim di MMS, bursa ya. saham ya. Nah, MMS itu kan sempat keluar dulu, mereka yang ada di bawah mereka angkat, terus ya mereka juga harus keluar gitu, dan artinya di situ ada perpindahan barang dari pemain besar ke pemain besar. Nah, dari situ sebenarnya kita, di saham itu, di bursa itu yang harus kita pahami adalah karakter dari pemegang-pemegang saham tersebut. Artinya pemain besarnya seperti apa karakternya gitu loh. Nah, makanya kan kita trading seharian itu bukan berarti teman-teman itu nggak ngelihat apa-apa. Ya kan bisa dipelajari, misalnya kita lagi di saham A, ya sudah dibuka itu bid offer terlihat seperti apa. Kayak ginilah, mayoritas saham-saham kita itu saya kenal semua karena memang saya sudah analisa sebelumnya, sudah saya pelajari sebelumnya. Jadi apa yang dikatakan Bro Kevin dan Pak Bambang itu ada benarnya semua, dan memang itu the real market exchange di dalam perdagangan ya seperti itu. Nggak semuanya satu skenario, nggak semuanya sesuai dengan ekspektasi kita. Yang kita bisa lakukan adalah mempersiapkan exit way-nya seperti apa. Kalau bahasa Bro Kevin adalah trading plan gitu ya. Kalau buat saya exit plan, kenapa? Exit way-nya kita harus tahu ketika A seperti apa, ketika B seperti apa. Nah, di situ yang dibutuhkan teman-teman hanya satu, yaitu intuisi. Intuisi kan dilatih tiap hari. Nah, pastilah teman-teman juga sudah paham lah. Bro Kevin pun sudah tahu apa yang akan saya lakukan, apa saham A kayak begini, oh udah paham banget itu Bro Kevin, karena kita sering melakukannya ya Bro Kevin, dan biasanya begitu-gitu aja Pak Bambang. Iya. Kayak misalnya kita main di saham Amar ya begitu, cara bandarnya bermainnya seperti itu kan gitu. Jadi Dari titik terendah sampai tertingginya berapa, habis itu turun lagi gitu ya Om ya. iya, kan itu sebenarnya yang kita manfaatkan Pak Bambang. Makanya kita di Logi Cuan pakai metode tebar jala ya, yang kita manfaatkan fluktuasi dari harga tersebut. Ketika koreksi kita masuk atau sideways, ketika kita harus take profit ya take profit, seperti itu. Jadi mungkin di sini teman-teman nggak usah khawatir lah, nanti suatu saat pasti harganya
bakal akan kembali lagi lah seperti itu. Betul, Pak. Lagian Ya. ARB 2 kali kan masih 14%. Kalau ARA, tapi kalau MMS 10% ya. 10%. 9, Pak. 9%. Ya, 9%. 9 koma sekian. Karena saya udah Tapi 18%. AMMS 3 hari yang lalu mantul ya, Bro Kevin ya. Iya. Dari ARB mantulnya sampai naiknya hampir 4X. ARA juga loh itu. Oh, MMS. Oh iya, Pak. Dari lalu. Iya. Iya. Iya, jadi itu kita sempat main juga Pak, 2 kali Iya. wave, 3 kali wave dapat iya, itu. iya. Jadi mungkin ini ya mau turunin penumpang dulu lah istilahnya. Nah nanti habis itu gimana ya kita nggak tahu ya kan, tergantung dari bandar in-house-nya yang maunya gimana gitu. Istilahnya kita kan Betul. numpang aja, jadi ngikut maunya Betul, dia betul. gimana, karena kan barangnya dia memang banyak sekali kan gitu ya Om ya. Ya betul. Dan ini kan saham baru IPO Pak. Jadi Baru IPO. ya betul Kak. Dan pasti underwriter atau pemegang saham utamanya itu pasti masih banyak barangnya. Dan Ya. mereka coba sedang menemukan pattern, menemukan cara, menemukan average-nya di berapa, mau dibawa kemana, itu kan skenario itu nggak bisa diganggu gugat, dan itu hak prerogatif dari sang bandar, yang artinya mereka punya kebebasan cukup luas ya. Jadi kita nggak bisa mengatur bandar gitu. Yang bisa kita Jadi lakukan istilahnya adalah bandarnya mau mengikuti, buat ya. gambar cat dulu ya Om ya. Betul Pak Bambang, betul Pak Bambang. Ini Bro Kevin jago itu bikin cat itu. Om, ini ada yang tanya lagi Om. Ya, ya. Bedanya tebar jala sama day trading apa gitu? Iya, Bro Kevin lah, coba dijawab lah gitu. Oke, bedanya tebar jala dengan day trading itu yang pasti dari trading plan-nya. Dimana kita kalau misalnya menyesuaikan trading plan itu, pasti kita menyesuaikan psikologis juga, ya. Dimana trading plan dari tebar jala pun psikologisnya akan berbeda dengan trading plan one day trade, ya. Jadi kita harus bedakan itu. Kalau saya pribadi sih, saya menggunakan 2 akun, saya pisah akunnya karena saya nggak mau keganggu psikologi saya, di mana saya harusnya scalping, tetapi saya gatel nih, wah emiten tebar jala nih, ya udahlah saya keluar dulu lah seperti apa. Nah kayak gitu. Jadi emang harus dibedakan. Yang pertama dari psikologisnya, yang kedua itu dari titik exitnya. Titik exit tebar jala itu bagaimana? Ya sudah tentu kita diversifikasi ke banyak emiten, kalau kita ya 30 sampai 50 emiten itu. Dan akan ada setiap harinya tuh yang auto cuan, auto kita take profit seperti itu. Dan itu memang kita diversifikasi itu, contohnya misalnya teman-teman udah banyak yang udah paham ya, dari misalnya contoh 50%, 50% cash, 50%-nya kita belanjakan emiten, kita diversifikasi ke banyak emiten seperti itu. Dengan porsi mungkin 1% dari RDN kita. Jadi kalau misalnya pun di bawah turun atau kita harus cut loss pun, itu cuma sepersekian dari RDN kita. Nah, dan setiap harinya pasti akan ada yang di take profit, pasti ada. Saya jamin. Kita jamin pasti ada memang. Karena memang kita yang dipilih sama Om Himawan dari segi emiten semuanya itu udah fit and proper ya, sudah semuanya itu sudah emang volatilitasnya emang tinggi, di mana kita bisa memanfaatkan momentum tersebut untuk terus take profit. Nah, kalau kita one day trade ataupun scalping, kita harus kuncinya satu tuh. Kuncinya kalau emang kita entry-nya sebagai scalping, ya kita harus disiplin. Kalau memang di bawah turun tidak sesuai dengan harapan, ya harus terima cut loss atau kita jual di BEP, jual modal seperti itu. Dan itu tergantung dari psikologis masing-masing sih. Jadi yang pastinya sih kalau kita dari Logicuan itu menganjurkan untuk metode yang kita pakai itu semua tebar jala seperti itu. Karena itu memang metode paling aman ya. Yang pertama itu low risk ya. Habis itu low stress, yang pasti kita nggak stres, harus mikir gitu kan. Kalau merah ya merah. Jadi kalau merah, kalau misalnya turun dalam gitu, ya kita nggak usah pusing. Yang kita harus pusing itu apa? Cara exit plan-nya kita kayak gitu. Kalaupun kita harus cut loss, itu kan cuma berapa persen harian kita seperti itu. Betul. Kalau memang nggak mau cut loss, ya harus pikir tuh mau seperti apa, ya mau averaging down atau seperti apa, kita harus pikirkan itu. Biasanya kan kita Om Himawan menginstruksikan untuk entry di saat ada pantulan ya Om ya, seperti itu. Iya, betul.